Tapi apakah kita disebut orang muda? Karena kamu sudah mengalahkan si jahat. Si jahat itu suka ngompor kita. Ayo balas, ayo lawan, ayo balas, ayo. Kalau lihat barang orang, cokot, unu nempo, sok, cokot, pakai teka aja begitu. Oh, cokot. Kayak peribahasa orang Sunda tuh, orang Sunda newak nangkep pencuri sapi. Polisi bilang, kamu mencuri sapi? Tidak, Pak. Saya nemuin tali, Pak. Saya bawa aja tali deh. Di ujung tali ada sapi, saya baru tahu. Oh, maling atau gitu mah. Sekarang saya udah ngerti sekarang. Dulu mah nggak mau ngerti saya. Oh ya, orang itu masih di penjara. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa. Dia membuka dirinya untuk dikenal. Dan memberi kuasa kepada kita untuk kita mengalahkan si jahat. Mari kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 2. Dan kita akhiri dengan ayat ke-14. Aku menulis kepada kamu, anak-anak. Sudah tahu sekarang kita siapa anak-anak itu. Kalau kita sudah diampuni. Karena kamu mengenal Bapa. Terbalik sekarang. Sudah anak, sudah diampuni. Tapi saya sudah kenal Bapa sekarang. Aku menulis kepada kamu, Bapa-Bapa. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. In the beginning. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda. Karena kamu kuat. Oh, haleluya. Karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Yang tadi, karena kamu mengalahkan si jahat. Sekarang karena firman Allah diam di dalam kamu. Nah, saya mau nanya. Nggak usah dijawab. Siapa yang memerintah hati saudara sekarang? Firman Allah atau masih kepala penjara yang memenjarakan kita diatur? Marah. Sakit hati. Ngambek. Apakah kita tidak mau lepaskan itu? Tuhan, lepaskan saya dari penjara ini. Sebagai ayat yang terakhir. Jadi ayat terakhir. Aduh, tadi sudah ada kok bisa jadi hilang. Kok bisa begitu ya? Tadi udah ada. Makanya saya bilang, ayat yang terakhir. Saya mau ngomong apa jadi hilang. Hilang aja. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bahasa Inggris, si jahat. The wicked one. Mazmur 23. Ini yang terakhir ya. Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa dia bilang tak akan kekurangan? Kenapa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Atau saya balik, aku tak akan kekurangan. Kenapa? Dia kenal gembalanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku. Aduh, dekat sekali hubungannya. Ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata bahaya tidak tepat. Bahasa Inggris,
I will fear no evil. Aku tidak takut kejahatan. Tadi iblis disebut si jahat. Aku tidak akan takut iblis. Aku tidak akan takut kejahatan. Aku tidak akan takut fitnah orang. Aku tidak akan takut cerita diputar balik. Aku tidak akan takut serangan apapun juga. Aku tidak, karena engkau besar. Sebetulnya ini pesan Natal, saudara. Natal itu kan Immanuel. Dia beserta kita. Cuman sudah berapa lama Tuhan beserta? Saudara nggak ngenalin dia. Dia pengen diajak ngomong, saudara nggak ngomong. Saudara kira Tuhan itu waktu saudara doa? Kalau saudara doa, waktu saudara doa baru saudara bersama dengan Tuhan, itu keliru. Dia bersama dengan kita 24 jam satu hari. Nah, kalau dia beserta kita 24 jam satu, saudara mau takut apa lagi? Kenapa kita takut? Karena kita tidak kenal. Ayatnya yang keempat. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuh. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya ingin saudara semua ngomong ayat ini. Ayat ke-6. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya mau kasih satu rahasia. Tiap pagi saya ngomongin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Aku ke Jakarta, aku ke Bandung, aku kemana naik pesawat atau naik mobil. Kebajikan dan kemurahan akan melindungi aku. Kebajikan dan kemurahan. Saya harus pulang. Istri saya minta pulang malam-malam itu kemarin. Ya, supaya ada waktu lagi karena waduh, sibuk sekali. Besok kita mesti ke Cicurug. Aduh, terus gimana? Nah, itu telepon pendeta. Telepon pendeta. Bisa antar nggak? Oh, siap. Kita antar. Sama istrinya, sama anaknya ngantar. Lagi makan, pendeta lain. Om, kalau nggak ada supir, telepon saya. Saya datang. Saya bawa mobil. Saya antar kemana saja. Ya, kalau dia antar itu lebih menguntungkan sebab dia suka bawa makanan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan ngapalin, tapi menguatkan hati kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan untuk saudara yang datang sore hari ini, Tuhan kasih bonus ayat paling akhir. Dan aku, sama-sama dong. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan sepanjang masa itu sorga. Jadi saudara nggak usah takut lagi mati. Mati sekarang, sorga. Mati nanti, sorga. Mau kapan matinya? Terserah Tuhan, kapan saja. Ya. Waktu saya tahun 2000 kena serangan jantung. Tuhan, kalau boleh, berat sekali. Lalu Tuhan, sendirian saya di kamar. Saya telepon ke sekolah kitab, suruh sembahyang. Semua bangunkan, jam 2, hujan deras. Istri saya suka bumi. Loh, Tuhan, saya nggak apa-apa dipanggil Tuhan. Nggak ngomong begini, tapi di hati ngomong. Tapi saya ingin ngawinin anak dulu. Menikahkan anak. Kalau boleh Tuhan. Kayak Tuhan kasih hikmat. Di situ ada bantal listrik. Jadi saya ambil bantal listrik. Saya taruh di sini. Colokin ke. Mulai lega. Malamnya datang anak rohani saya dari Australia. Datang. Ke Cianjur. Tuh puguh-puguh. Kalau dari Cikaret mah enggak. Di Australia kan naik pesawat. Aduh om, kangen. Lu kemana? Lu lihat begitu. Om, sekarang malam ini berangkat ke Jakarta.
Suruh masuk rumah sakit. Udah, periksa. Benar. Ada penyempitan. Pasang om. Pasang. Itu saya ingat itu orang dia ngomong. Minta dipasang ring. Jangan pakai ring yang murah ya. Pakai ring yang paling baik. Ya, saya nggak ngerti yang murah bagaimana, yang baik bagaimana. Waktu itu masih $2.000 satu ring. Jadi 18 juta. 2 ring loh. Saya nggak ada uang. Tapi orang itu bilang, 2 ring. Pakai yang bagus. Disuruh milih. Nih ada 4 macam ring. Yang ini yang paling murah. Yang agak mahalan. Yang agak bagusan. Yang ini yang terbaik. Dia pilih, ambil yang terbaik. Bedanya di mana saya bilang. Antara yang ini sama yang ini gituin aja. Yang ini yang terjelek sama yang ini. Kalau yang ini masuknya pedes. Bahasa Ibraninya peres. Nyeri masuknya. Kalau yang ini nyerinya rada sedikit. Ini lebih sedikit lagi nyeri. Kalau ini nggak berasa. Yang nggak berasa aja. Saya masih ingat saudara Nangkarak. Susternya orang Batak semua. Orang Batak perempuan-perempuan. Lagunya dangdut. Begitu saya anak-anak, dia baca tuh nama. Awendatu. Itu satu suster bilang. Apa hubungan Bapak sama pendeta Awendatu? Saya jawab seperti Yesus jawab. Akulah dia yang berbicara kepadamu. Robah lagu dangdut jadi lagu rohani. Waduh. Aduh, Bapak tidak bilang-bilang. Akhirnya minta kaset belakangannya. Jadi suster-suster udah kena, dokter juga kena. Profesor dokter kalau periksa saya, saudara. Ya, disuruh paling belakang aja. Mesti ngobrol. Kadang-kadang kalau di tengah jalan saya masuk, di tengah itu, kasihan pasien yang lain, protes. Kok itu satu pasien lama amat? Saya bukan lama, saya nggak lama diperiksanya. Dokternya yang lama. Kalau ini artinya apa? Kalau ayat ini artinya apa? Ini artinya apa? Jadi saya nggak pernah bayar. Sampai sekarang. Kenapa? Anaknya baik. Lagi diperiksa, lewat anaknya. Hei, lift. Ya, om. Itu apa tuh? Di bungkusan? Gak apa-apa. Nanti udah bapaknya udah gak ada. Sate kambing. Profesor, doktor, sate kambing.